Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait materi level kognisi taksonomi Bloom, tingkatan afektif, dan tingkatan psikomotorik. Selamat menyaksikan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Ines Dame Paulina Hutapea. Yang kedua ada Norma Aulia Tunisa. Dan yang ketiga ada Nurmila Konita. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan taksonomi Bloom sebagai sistem klasifikasi tujuan pendidikan beserta dasar pemikiran Benjamin Bloom. Yang kedua yaitu menguraikan level-level ranah kognitif, kemudian mengidentifikasi level ranah afektif, serta menunjukkan perannya dalam pembentukan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Kemudian mendeskripsikan level ranah psikomotorik, serta contoh kegiatan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan motorik. Yang pertama yaitu ada taksonomi. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti yaitu taksis atau pengaturan dan namos atau ilmu pengetahuan. Taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikolog pendidikan yaitu Dr. Benjamin Bloom yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Selanjutnya, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif mengurutkan keahlian berpikir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Yang pertama, mengingat, yaitu kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contohnya, menjelaskan kembali pengertian dari fotosintesis. Yang kedua, memahami, yaitu kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik atau diagram. Contohnya, menjelaskan perbedaan antara massa dan berat. Yang ketiga, menerapkan kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Contohnya, menggunakan rumus luas segitiga untuk menghitung luas bidang yang sudah ditentukan. Yang keempat, menganalisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Contohnya, menganalisis karakter utama dalam sebuah novel atau cerita pendek. Yang kelima, mengevaluasi atau menilai, kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Contohnya, memberikan kritik terhadap isi artikel yang sudah dibaca. Yang terakhir, yang keenam, mencipta, yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan koheren atau membuat sesuatu yang orisinil. Contohnya, membuat cerpen bertema persahabatan. Kemudian ada ranah afektif. Afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap yang tampak dalam nilai, minat, apresiasi, karakter, serta perilaku individu. Menurut Cardwell, ranah ini mencakup rasa, nilai, motivasi, antusiasme, dan sikap.
Kompetensi afektif siswa tercermin dari kedewasaan sesuai usia yang terlihat dalam perilaku sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Perkembangannya dapat diamati melalui kecenderungan dan perubahan sikap berdasarkan kategori domain afektif menurut Cardwell. Yang pertama yaitu tingkat menerima. Tingkat di mana peserta didik memiliki keinginan menerima atau memperhatikan suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan lain-lain. Contohnya, peserta didik mendengarkan temannya yang berbicara dengan respek dan mengingat nama seseorang. Kemudian yang kedua, tingkat menanggapi. Tingkat di mana peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Misalnya, peserta didik aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, seperti memberikan penjelasan dan menanggapi pendapat dari temannya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat menghargai. Tingkat di mana peserta didik menunjukkan kesediaan menerima dan menghargai suatu nilai-nilai yang disodorkan kepadanya. Contohnya yaitu ketika siswa secara sukarela bekerja sama dalam kelompok, menunjukkan disiplin dalam menjaga ketertiban atau mengakui dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang keempat yaitu tingkat mengorganisasi. Tingkat di mana peserta didik menjadikan nilai-nilai yang disodorkan itu sebagai bagian internal dalam dirinya, menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam dirinya. Contohnya yaitu siswa memilih untuk lebih banyak waktu untuk belajar fisika daripada mata pelajaran lain karena ia menganggap sains itu sangat penting untuk masa depan. Kemudian contoh lain yaitu membantu teman. Yang terakhir yaitu tingkat karakterisasi menurut nilai, yang mana tingkat di mana peserta didik menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengendali perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi gaya hidupnya. Contoh, anak selalu berkata benar dan tidak menutupi kesalahannya, meskipun itu merugikan dirinya. Kemudian berkata jujur, dan menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri. Kemudian kooperatif dalam aktivitas berkelompok. Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik sendiri sering dikaitkan dengan aktivitas fisik dan olahraga. Namun sebenarnya cakupan dari ranah psikomotorik lebih luas, misalnya lari, melompat, melukis, menari, menulis, dan sebagainya. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, yaitu memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Nah, misalnya nih contohnya, siswa tahu cara sholat, nah itu termasuk dari kognitif. Lalu dia punya sikap ingin beribadah dengan benar, nah itu afektifnya. Lalu ia mempraktikkan gerakan sholat, nah itu psikomotoriknya. Jadi pengetahuan dan sikap yang dimiliki siswa akan terlihat menjadi keterampilan nyata kalau sudah ditunjukkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Lalu ada pengertian psikomotorik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ini ada Bloom tahun 1979. Ia percaya bahwa area psikomotor berkaitan dengan kemampuan mengontrol gerakan seseorang dan mencapai hasil belajar. Lalu ada yang kedua, Ari Kunto 2001, evaluasi psikomotor adalah alat yang membantu menentukan hubungan antara fungsi otot dan perkembangan tubuh. Ini membantu kita memahami bagaimana latihan sederhana dapat menyebabkan gerakan yang lebih kompleks. Ruang psikomotor dikaitkan dengan kerja aktif. Lalu yang ketiga, ada Dev 1967 menjelaskan hasil belajar psikomotor terbagi menjadi ke dalam 5 fase, yaitu meniru atau imitasi, kontrol, akurasi, pengucapan, serta naturalisasi. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama, persepsi, yaitu kemampuan menggunakan indera seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, atau
mengecap, lalu menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sehingga bisa menebak atau memperkirakan apa yang sedang atau akan terjadi. Contohnya, siswa mendengar suara bel istirahat, lalu segera menebak bahwa waktunya berganti pelajaran. Lalu yang kedua ada kesiapan, yaitu kemampuan dalam mempersiapkan diri baik dari mental, fisik, maupun emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya, sebelum ujian siswa menyiapkan alat tulis, belajar, dan menenangkan diri agar siap menghadapi soal. Yang ketiga, reaksi yang diarahkan. Kemampuan untuk mempelajari keterampilan kompleks dengan bantuan atau bimbingan melalui proses meniru dan mencoba. Contohnya, siswa belajar memainkan recorder dengan meniru posisi jari dan tiupan yang dicontohkan guru musik. Yang keempat, reaksi natural atau mekanisme. Kemampuan untuk melakukan tugas yang lebih sulit serta kompleks dengan baik. Contohnya, siswa mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Yang kelima, reaksi yang kompleks. Kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cepat, tepat, dan efisien tanpa ragu-ragu. Contohnya dalam lomba cerdas cermat, siswa mampu menjawab soal dengan cepat dan tepat tanpa ragu. Yang keenam, ada adaptasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan menyesuaikan keterampilan sesuai kebutuhan. Contohnya, pada saat mengerjakan tugas kelompok, jika anggota kelompoknya berbeda karakter, siswa belajar bekerja sama dengan cara membagi tugas agar semua bisa berperan dan menghargai karakter masing-masing dari teman kelompoknya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu kreativitas. Nah, ini kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif atau menemukan solusi inovatif dan menghadapi tantangan dengan cara baru. Contohnya di sini kreatif contohnya itu seperti siswa disuruh untuk membuat cerita pendek selama ia liburan. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang sudah kelompok kami sampaikan, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah taksonomi Bloom menjadi kerangka penting dalam dunia pendidikan karena memberikan panduan sistematis dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Ranah kognitif berfokus pada kemampuan berpikir dari tingkat mengingat hingga mencipta. Ranah afektif menekankan pembentukan sikap nilai dan karakter peserta didik melalui tahapan mulai dari menerima hingga menghayati nilai sebagai bagian dari kehidupannya. Sementara itu, ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik yang berkembang dari kemampuan sederhana seperti meniru hingga pada kreativitas dalam menciptakan keterampilan baru. Dengan pemahaman ketiga ranah ini, guru dapat merancang pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan tetapi juga menumbuhkan sikap positif serta keterampilan nyata pada peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sejati adalah proses yang seimbang antara mengetahui, bersikap, dan berbuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.